Ini adalah sebuah kisah tentang perjalanan yang akan menjadi sejarah, tentang secuil cerita dari panjangnya perjalanan hidup. Dan aku akan menceritakannya kepada kalian semua. Entah ini akan menjadi cerita yang menarik, atau hanya sebuah cerita yang membosankan untuk kalian dengar. Mungkin cerita ini tak semenarik kisah tentang petualang para gadis-gadis cantik yang ada dalam acara Jejak Petualang yang biasa kalian tonton di layar televisi. Juga mungkin tak semenarik cerita tentang sinetron yang diaktori oleh Freddy Sambo. Siapa dia? Aku sendiri tidak pernah mengenalnya. Tapi ini adalah tentang cerita sebuah perjalanan hidupku yang mungkin tidak penting untuk dibicarakan di warung kopi. Lagian buat apa? Gak penting. Tapi setidaknya cerita ini akan menjadi cerita yang menarik untuk diceritakan kepada anak-anakku kelak. Mungkin saja. Aku tak tahu dari mana cerita ini akan dimulai. Tetapi mungkin cerita ini dimulai sejak aku hijrah dari alam kandungan rahim seorang wanita luar biasa menuju alam dunia yang fana ini. Ya, fana. Begitu kata kebanyakan mereka. Aku mungkin terlahir menjadi seorang yang begitu menyukai tantangan, sehingga saat sekarang pun hidupku terasa tidak mudah, penuh dengan tantangan. Aku mungkin salah satu dari jutaan manusia hidup yang suka berpetualang, mendaki gunung, melewati lembah seperti Ninja Hattori, atau bahkan hanya sekedar keluar masuk hutan, melihat pepohonan, serta sekedar mendengar nyanyian alam. Itu saja sudah membuatku senang. Naif memang, bahkan aneh bagi sebagian orang. Bagiku, hidup adalah tentang bagaimana cara kita bisa menikmatinya. Menikmati setiap perjalanan waktu yang berjalan tanpa bisa kembali. Entah mengapa aku sangat mencintai alam ini. Mungkin Tuhan sengaja menciptakan hutan, gunung, sungai, bahkan pepohonan sebagai tempatku bisa menjadi diri sendiri. Andai saja waktu itu aku punya kamera yang sedikit lebih bagus, mungkin akan lebih baik aku akan mengabadikannya dan akan aku pamerkan di galeri seni atau setidaknya museum purbakala bersama fosil-fosil dinosaurus. Tapi sayang waktu itu sudah berlalu. Setidaknya saat ini aku masih bisa menyimpannya di dalam memori kepalaku, atau tersimpan rapi di dalam lubuk hatiku. Aku dan kisahku masih panjang. Mungkin kalian akan bosan mendengarnya. Saat ini, itulah kisahnya. Besok, entah bagaimana, masih menjadi misteri.